kalau bisa lihat ya hari ini kenangan hilang saya di sini, tapi Ustaz pengen pulang dari sana. Usman, hadirin Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahmatullah, tiba saatnya acara yang kita nanti-nantikan yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Bobby Heri Bobo LC. Beliau ini lahir di Jakarta 11 Mei 1977. Beliau alumni Fakultas Syariah Islam Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau penemu metode kauni, menghafal Al-Quran semudah tersenyum, dan beliau ini adalah pendiri 44 Ma'had Tahfizul Quran dan 501 Kauni Quranic School. Dan beliau ini adalah pendiri komunitas Hafiz on the Street dengan 50.000 member di 20 negara. Beliau ini juga founder metode kauni, pendiri gerakan Indonesia Mudah Menghafal Al-Quran, Imam Kauni Quran Global KKI, Fasil Quran dan Smile Quran. Beliau juga guru Al-Quran metode kauni. Banyak ini. Guru Al-Quran metode kauni dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Dan beliau adalah dai nasional dan sekaligus motivator. Wilujeng Sumbing Bapak Kali Bogor ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah Al Ustaz Bobby Heri Wibowo LC. Mari kita buka mata, buka telinga, dan tetap semangat. Semangat Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu hadirin hadirat, para hujjaj, para alim ulama, para sesepuh, umara, Ketua DKM Masjid Al-Iman Bapak Haji Heri, mobil khusus guru saya tercinta Ustaz Udin Rojuddin. Saya
panjang. Insyaallah. Mudah-mudahan Allah kasih 1000 tahun. Amin. Jangan. Ya udah kalau gitu setengahnya 500 tahun. Amin. Enggak mau juga. Setengahnya lagi dah 250. Mau nggak? Setengahnya lagi 125. Mau? Jadi maunya berapa ibu? Katanya mau umur panjang. Tapi Masya Allah, ini rupanya hanya dengan silaturahim kita dapat 2. Satu umur panjang, yang kedua rezeki berlimpah. Dan Ustadz tadi ditanya sama Ustadz Udin Rajudin, pesantren sekarang ada berapa, Bu? Saya bilang pesantren saya alhamdulillah udah lebih dari 50, Ustadz. Dan doain ya Bu, Pak, sekarang saya lagi tinggal di Cianjur sudah 1,5 tahun. Dan di Cianjur nanti Ustadz mau undang jemaah ini Masjid Al-Iman. Ustadz lagi bikin Kauni Al-Quran University. Tanahnya nggak gede, baru 4,2 hektar. Insyaallah nanti Ustadz ajak jalan-jalan ke Cianjur, mau nggak bawa Bapak? Ustadz nanya bapak-bapak yang jauh ini. Ya, ibu juga ikutan ya. Insyaallah nanti Ustadz bakar ikan dekat Waduk Cirata. Dan Ustadz sekarang lagi jadi petani, jadi peternak karena lahannya yang luas. Ustadz lagi bertani sama istri, jadi ternak ayam, ternak kambing. Dan supaya nanti insya Allah Ustadz juga makin sehat, Ustadz pengen nyambung silaturahim sama Masjid Al-Iman, semuanya Ustadz undang. Amin. Kapan kita berangkat? Langsung ya di sini. Hah? Nanti bikin lagi ya, jangan sampai nunggu halal bihalal tahun depan. Ya, pokoknya insya Allah Ustadz undang ke sana. Barangkali nanti ada yang pengen juga tinggal di Cianjur. Insya Allah. Ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, silaturahim ini penting. Apalagi tema kita menggapai ridho Allah. Ustadz pernah ceramah di Hong Kong. Hong Kong tuh banyak saudara-saudara kita BMI, buruh migran Indonesia. Kalau kita nyebutnya barangkali TKW. Kalau Ustadz lagi datang ke sana, pengajian cuma hanya hari Sabtu atau hari Ahad. Ustadz pesawat pulang Senin sore atau Senin malam. Maka pagi itu hari Senin, Ustadz jalan kaki di taman namanya Victoria Park. Di taman yang gede itu mudah-mudahan suatu saat nanti Allah kasih rezeki berlimpah, ibu-ibu pada jalan ke sana ke Hong Kong. Amin. Kan kalau orang rajin silaturahim, ntar rezekinya Allah banyakin. Amin. Maka ketika Ustadz lagi jalan-jalan di taman itu, banyak sekali lansia, kakek, nenek lagi olahraga. Olahraganya Tai Chi. Dan Tai Chi-nya udah kelas berat, udah pakai pedang, udah pakai kipas dari besi, udah segala macam. Tapi umur mereka jarang yang 80 tahun ke bawah, 80 tahun ke atas. Bahkan ada yang usia 120 tahun. Dan yang nganterin mereka teman-teman kita, buruh migran itu. Jadi Ustadz bilang, apa yang menyebabkan mereka itu kok umurnya panjang orang Hong Kong itu, padahal tinggalnya di kota yang penuh, yang padat, stres. Tapi Masya Allah jawaban mereka adalah karena olahraga setiap hari. Nggak cuma hanya olahraga, mereka ketemu teman seumuran setiap hari di taman. Oh rupanya kalau udah ketemu teman bawaannya bahagia, betul nggak Ibu? Dan Ustadz baru ngerti, Mami Ustadz usianya sekarang 75 tahun. Nenek Ustadz kalau masih hidup 90 tahun. Dulu mereka punya pengajian kayak kita nih, setiap Selasa pagi jam 10. Itu pengajian isinya nenek-nenek semua. Kalau ini kan segar-segar nih semuanya nih. Ada yang 60 tahun, ada yang 80 tahun. Dan meskipun saya pangkatnya anak dari mami saya atau cucu dari nenek saya, tapi mereka sering undang ustaz-ustaz ceramah. Dan insya Allah sama seperti ibu kalau ngaji pada bawa tas tangan kayak begini. Tapi pengajian nenek saya itu saya sudah bisa tebak isinya tas itu, saya udah tebak.
angin, betul nggak? Tapi kalau sini kayaknya nggak ada yang bawa minyak angin kayaknya ya. Dan saya tahu sakitnya nenek saya tahu. Penyakitnya mami saya tahu. Tapi kalau usai ceramah, habis ngajarin mereka, meskipun saya pangkatnya anak atau cucu, mereka bakal bilang, Ustaz, makan dulu. Dan Masya Allah, sebelum saya pamitan, makanlah disuruh dipaksa sama mereka tuh nenek-nenek. Dan karena saya tahu penyakit nenek saya, mami saya juga tahu pantangan makan mereka. Tapi begitu dibawa ke meja prasmanan, saya kaget. Itu makanan yang dipantang semuanya ada. Kemudian saya bilang sama mami saya, Mam, saya megang diri nih, nggak takut nih makan beginian. Maka begitu saya tegur mami saya, maka teman-temannya berbelain, Ustaz, kalau hari Selasa kami semua happy, nggak takut sama penyakit, juga kami nggak bawa obat. Oh, rupanya kalau lagi kumpul semuanya happy. Kayak begini nih, jilbabnya Masya Allah. Udah lunas belum kata Ustaz? Masya Allah. Jadi Bu, Pak, bikin pengajar gini sering-sering. Amin. Besok kita bikin lagi halal bihalal lagi ya. Kan biasanya ini majlis taklim ini bikin halal bihalal, besok majlis taklim lagi, betul nggak? Kita hadir happy. Maka insya Allah dengan dua tuh kita dapat silaturahim, dapat dua. Satu, usia yang berkah. Amin. Yang kedua, rezeki berlimpah. Amin. Ustaz mau cerita tentang kenapa dengan silaturahim itu rezeki berlimpah. Ini berdiri boleh nggak saya berdiri? Boleh ya. Tadi mohon izin saya berdiri ya. Usia 36 tahun waktu itu saya sudah ceramah di hampir seluruh Indonesia, bahkan sudah banyak negara saya tampil khotbah. Saya sudah tampil di TV, semua stasiun TV udah, dan kontrak di TV juga nggak berhenti. Tapi Bu, Pak, usia 36 tahun saya belum punya rumah. Yang di sini masih ngontrak belum punya rumah, angkat tangan. Ustaz doain mudah-mudahan Allah kasih rumah. Insya Allah. Cuma satu orang, nggak ada lagi nih, semuanya udah punya rumah. Yang pengen punya rumah gede, lapang, angkat tangan Ustaz Marlet. Oh, Masya Allah. 36 tahun Allah kasih rezeki 4 orang anak, tapi belum punya rumah. Mami saya nanya, Bob, kenapa belum punya rumah? Saya bilang, Mam, udah ngeliat perumahan di mana-mana di Jabodetabek. Rumahnya kecil-kecil, harganya mahal sampai miliar-miliar. Lalu kemudian saya bilang, nih perumahan di sini, saya sebut perumahan di sini segala macam. Tanahnya cuma 100 meter, 150 meter, harganya sudah 1-2 M, saya bilang gitu. Mam, Kiai, kalau rumahnya cuma 100 meter nggak pantas, saya sebut. Maka kemudian mami saya nanya, emangnya kamu mau punya rumah berapa luas? Mumpung sama ibu, saya ngomong sama mami saya, minimal kalau jadi kiai rumahnya 2000 meter. Saya kira mami saya bakal ngangkat tangan doa, tapi dilihat wajah saya, keluar cuma satu kata dari mulutnya, lagu. Orang sini ngomong lagu juga kan sih? Belagu maksudnya. Maka yang buat lima rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cita-cita pengen punya rumah lapang, luas, gede. Dan Masya Allah, ini istri saya tercinta, ini Bu, Pak, istri pertama. Hah? Dan terakhir, ini seru banget, bukan langsung pada cemberut gitu saya. Dan ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau bilang ke saya di 2 bulan lagi kontrakan harus bayar. Terus, iya siapin duitnya, kata istri saya. Lalu kemudian saya bilang, insya Allah kita nggak kontrak lagi. Oh, istri senang dong. Kalau suami ngomong gitu, biasanya udah nyiapin rumah. Terus beliau bilang, kalau gitu kita beli rumah. Enggak. Terus, insya Allah 2 bulan lagi kita dikasih rumah sama Allah. Gimana caranya?
Beliau nanya caranya, maka karena belum tahu barangkali saya juga akan kasih tahu caranya kepada semua orang yang belum punya rumah. Angkat tangan, siapa? Insya Allah. Yang pengen rumahnya gede, angkat tangan. Insya Allah. Saya bilang 2 bulan lagi insya Allah kita dikasih rumah sama Allah gede. Caranya gimana, Bi? Caranya, nah ini nih, mumpung silaturahim, mudah-mudahan nambah rezeki, saya bagi ilmunya kepada semua jemaah iman. Saya bilang, lakukan amalan yang bakal Allah ridhoi, Allah kasih kita rumah. Kira-kira amalan Umi yang terhebat apa? Tanya saya. Oh, ngerti permainan suaminya. Umi Maya ini, istri saya langsung ngomong gini, mulai malam ini dan seterusnya saya akan qiyamul lail, sholat tahajud gak kurang dari 11 rakaat. Oh, itu bagus. Saya bilang pada Umi Maya. Lalu kemudian beliau ngomong gini, kalau Abi, apa amalannya? Maka kemudian saya senyum, saya bilang saya akan baca Al-Quran. Lalu begitu saya ngomong baca Al-Quran, lah kita mah penghafal Quran, di keluarga kita semuanya penghafal Quran. Kalau baca Al-Quran setiap hari udah. Saya bilang baca Quran nggak sekedar baca Al-Quran. Mulai hari ini dan seterusnya saya akan baca Al-Quran minimal 10 juz. Sehari, bukan sebulan. Sehari 10 juz. Maka kemudian kira-kira udah mulai berat belum nih amalan? Sanggup ngamalin enggak? Oke. Pak, Bu, saya sama Umi itu cuma pengen ngedatangin ridho Allah. Ini tema kita nih. Menggapai ridho Allah, kita silaturahim, kita banyak rezeki dan panjang umur. Maka ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Uminya kalau gitu deal, salaman kita, salaman. Dan ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an 10 juz sehari, yang mulai 11 rakaat, baru dua amalan doang dikerjain. Dan tiba-tiba ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat namanya Fahmi Askar. Ada yang tahu nggak nama itu? Nggak ada yang tahu. Beliau ini punya rumah sakit di Bogor. Nama rumah sakitnya Rumah Sakit Umi. Pernah tahu nggak Rumah Sakit Umi? Tahu, di Empang Bogor. Maka kemudian beliau ngomong gini, Usbob, saya dipanggil sama beliau Usbob. Usbob, hari Senin pagi jam 8 boleh nggak ke kantor saya? Buat apa, Mi? Pokoknya kita ngobrol soal pesantren. Padahal saat itu saya belum punya pesantren. Maka kemudian sebelum jam 8 saya sudah sampai di kantornya. Di parkiran saya angkat telepon, saya telepon dia, Mi, Ana udah sampai di depan kantor antum. Lalu kemudian Fahmi bilang, Usbob, afwan, saya lagi nganter Umi saya ke dokter dulu, mungkin setengah jam lagi. Oh lah, saya bilang silakan. Tafadhol, ngurusin ibu itu silaturahim bakti yang paling bagus. Maka kemudian begitu saya tutup, saya bilang ke Umi Maya, kita di masjidnya sholat duha. Maka kemudian ketemu masjid, saya di bagian depan sholat, Uminya di bagian belakang. Rasanya baru 3 kali salam, maknanya baru 6 rakaat. Begitu 6 rakaat, HP bunyi lagi. Kemudian Fahmi bilang, Sob, ada di mana? Saya sudah di kantor Hotel Imam Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih tahu Umi Maya, ayo cepetan, Fahmi udah nunggu. Saya pakai sepatu di emperan masjid. Begitu saya pakai sepatu, ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tulang punggung saya sudah mulai tegak. Saat itu Allah kirim hadiah besar. Apa yang Allah kirim? Tiba-tiba mata saya Allah tunjukin ada seorang perempuan pemulung. Di komplek BSI ini ada pemulung nggak? Banyak. Yang perempuan ada nggak? Ada. Itu ibu pemulung, lengkap dengan besi cangklongnya, lengkap dengan keranjang dari kayunya. Hal yang amat biasa di daerah Jabodetabek. Tapi kira-kira ini pukul 8.30, setengah 9, yang nggak biasa kemana dia lagi ngais-ngais sampah, ada 3 bocah, 3 anak kecil, selalu lari-larian deket dia. Begitu saya selesai pakai sepatu dan saya pemandangan itu, ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba suara hati saya mengatakan, itu anak-anak kenapa nggak sekolah ya jam segini? Ini hari Senin 8.30, kenapa nggak sekolah? Bukankah di Jakarta semua SD sudah gratis program BOS?
Tiba-tiba ada suara lagi, suara batin yang kedua. Iya, sekolahnya gratis, tapi sepatunya enggak, tasnya enggak, seragamnya enggak, buku-bukunya enggak. Maka saya perhatiin 3 orang bocah itu yang anaknya ibu pemulung. Tiba-tiba kemudian Umi Maya nyamperin saya, "Baby," kata beliau. Dan Masya Allah, mata saya masih ngelihat mereka tuh, ibu pemulung 3 anaknya. Tiba-tiba kemudian saya bilang ke Umi Maya, nggak pakai suara, saya tunjuk tuh. Lihat, mulut saya nggak pakai ngucap tuh, cuma tunjuk doang. Dan seperti hadiah dari Allah, Umi Maya ngerti dan beliau langsung lari. Bu, dengerin. Beliau mengucap salam, saya nggak tahu nih berapa puluh meter di depan saya. Tapi ibu pemulung ini sudah terlalu sering diabaikan manusia. Ini mana silaturahim nih? Terlalu sering diabaikan manusia. Mengucap salam Umi Maya, dia nggak nengok tuh. Begitu Umi Maya pegang bahunya, dia kaget. Hingga akhirnya saya nggak ngerti. Saya cuma mandang hanya beberapa puluh meter dari jarak Umi Maya sama ibu itu. Dan Masya Allah, mereka berpelukan, mereka kemudian salaman berpelukan seperti teman lama. Dan dari jarak beberapa puluh meter itu saya lihat Umi Maya membuka dompet. Bu. Begitu buka dompet, ada 1 duit, 1 lembar uang yang dikasih oleh Umi Maya kepada perempuan itu. Mohon maaf, ini bukan ujub, bukan ria, saya cuma pengen tahadus bin imah, bagi-bagi di bagian ini. Selembar uang itu nilainya 50.000. Waktu dikasih, ibu itu ngangkat tangan doa. Dan Masya Allah, saya melihat dari jauh, saya netes air mata. Saya melihat istri saya nangis, pelukan lagi sama ibu itu. Dan Masya Allah, kedamaian itu masuk ke hati saya. Karena Fahmi udah nunggu, saya jalan. Begitu mendekati Umi Maya, saya bilang, cepetan, Fahmi udah nunggu. Maka ibu itu mengatakan, "Pak, makasih ya Pak, makasih ya Pak." Maka kemudian saya sama Umi Maya datang ke kantor Fahmi sambil jalan kaki. Ibu tahu nggak? Nggak ada komunikasi, nggak ngobrol. Kami sama-sama netes air mata. Hari itu nggak tahu, pagi itu bahagia banget. Sampai di kantornya Fahmi, ibu bapak sekalian rahmati Allah, saya dengar Fahmi lagi mimpin rapat. Dan saya dengar, sebentar, tunggu sebentar. Dia bilang kepada karyawannya, guru saya datang. Maka kemudian dia nemuin saya, "Gimana Mas Bob?" Maka kemudian cerita kabar sebentar, baru 2 menit duduk Pak. Stafnya Fahmi datang, langsung dia bilang kepada stafnya, "Tolong bawa Usbob sama Umi puncak." Saya nggak ngerti, mungkin yang saya tangkap Fahmi lagi sibuk banget, hingga akhirnya saya ikut bersama staf. Lalu kemudian apa ini kita ke puncak? Pak Fahmi bikin pesantren, kata staf. Terus lahannya 1,2 hektar. Bangunannya sudah jadi, sudah 2 tahun lalu sudah jadi 3 lantai. Itu tempat bukit di paling tinggi. Dan tapi anehnya Ustaz Udin, waktu saya sampai gerbangnya dikunci, santrinya kagak ada, ustadznya nggak ada. Saya bilang, "Ini pesantren, mana ustadznya?" "Nggak ada, dulu pernah ada." "Santrinya?" "Nggak ada juga." "Terus ngapain ke sini?" Kata Pak Fahmi, "Usbob biar dulu, saya masukin semua ruangan dari lantai 1, lantai 2, lantai 3 sampai kami ke rooftop." "Bu, Pak, di rooftop itu Masya Allah pemandangan Gunung Salak, Gunung Gede seolah menghimpit pesantren. Pemandangannya bagus banget, 360 derajat muter." Lalu kemudian saya bilang kepada stafnya Pak Fahmi, "Ini pesantren buat apa?" Tanya saya sama stafnya Pak Fahmi. Lalu kemudian staf itu senyum. Kata stafnya, "Usbob, nih bos WA, kata Pak Fahmi kalau Usbob sama Umi cocok, ini pesantren buat Usbob." Itu pesantren pertama Askar Kauni. "Bu, Pak, ketahuilah hanya dengan 50 1,2 hektar. Mudah-mudahan habis ini pada nyari pemulung ya." "Bu, Pak, silaturahim semua orang. Ucapkan salam. Kalau kalian masih belum ngerti bagaimana silaturahim itu nambah rezeki, Usbob mau punya rumah 100 meter aja di Jakarta itu sudah miliaran nilainya." Dan Masya Allah, begitu kita melayani anak-anak belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, anak
anak yatim, duafa. Alhamdulillah baru tahun pertama aja Usbob sudah dapat 5 pesantren dan semuanya nggak pernah beli tanahnya, nggak pernah bangun. Pesantren pertama di Cijulang, pesantren kedua di Pabuaran Cibinong, luasnya 1,4 hektar. Pesantren ketiga di Cikeas. Habis itu Ustaz mau kesan. Di Cikeas itu Bu, di perumahan Citra Grand Cibubur. Ada yang tahu nggak perumahan itu? Citra Grand Cibubur tuh tanahnya sekarang per meter nggak cukup 30 juta, nggak dapat. Tapi Usbob dapat 1,8 hektar berikut bangunan. Ada kolam renang. Nggak jauh dari sini ada rumahnya Raffi Ahmad Sultan Andara. Tahu ya? Udah pernah ke Andara belum? Ibu? Belum? Baru kira-kira nggak nyampe 6 bulan yang lalu, Usbob dikasih 1.200 meter berikut kolam renang. Maka Usbob pengen bagi ilmu mahal ini buat semua yang ada. Mudah-mudahan pada rajin baca Al-Quran. Amin. 10 juz sehari. Amin. Mudah-mudahan pada rajin qiyamul lail. Amin. Senang sedekah. Senang sama anak yatim. Maka rezeki kita bertambah. Mudah-mudahan Ustadz sumpahin semuanya jadi kaya raya. Amin. Udah segini aja kali ceramahnya ya. Hah? Baru sebentar. Perasaan pada kipas-kipas semua ini. Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 12. Kalau begitu, Usbob pengen kita semuanya bahagia dengan Al-Quran. Boleh nggak? Usbob nih, sejak tahun 2011 Allah titip ilmu menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Tadi juga disampaikan sama MC. Usbob sudah ngajari ilmu ini ke 24 negara. Orang yang nggak bisa baca Al-Quran sama sekali bisa langsung hafal. Berikut makna, mahrot, tajwid, bisa nulis. Dan ini usia efektif buat usia anak-anak 3 tahun sampai kakek nenek 92 tahun udah pernah nyoba. Dan Usbob sudah ngajar ke Hong Kong, Ustaz sudah ngajar ke Korea Selatan, Ustaz sudah ngajar di Jepang, Ustaz ngajar di Australia, Ustaz ngajar di Qatar, Emirat, dan banyak negara lain. Dan tapi anehnya kalau di mana-mana Ustaz ngajar semua orang senyum, bahagia, bahkan ketawa. Cuma di Masjid Al-Iman ini nggak ada yang senyum, nggak tahu ini ngantuk, stres, apa lapar. Maka daripada ngebayangin ini ngapal Qurannya susah apa enggak, Ustaz mau ngajak relaksasi dulu, boleh nggak? Gimana relaksasinya? Nah, relaksasinya Bapak Ibu semuanya ikutin gerakan tangan Ustaz. Sekarang tangannya begini semuanya. Yuk, Bapak-bapak yang di belakang ikutin. Rasakan tangan, kepala, leher, punggung semuanya rileks. Ciri-ciri orang rileks itu senyum, coba senyum. Supaya tambah rileks, gini angkat tangannya ke atas. Sudah berasa rileks apa belum? Ciri-ciri orang stres berat kalau ditanya nggak mau jawab. Udah rileks apa belum? Udah, oke, turunin, taruh lagi ke depan. Taruh ke depan, Ustaz bisa lihat mana orang yang rileks, mana yang stres, mana yang mudah hafal Quran, mana yang sulit, bisa kelihatan dengan cara gini. Ikutin ya, siap ikutin? Tepuk. Gini, jempolnya di bawah, gerakan-gerakan, semuanya ikutin gerakan tangan Ustaz. Tangannya Bapak Ibu silang. Jari-jarinya rekatkan, pastikan jempolnya di bawah. Bisa nggak? Bisa? Oke, kalau semuanya bisa, sekarang Ustaz pengen semuanya baca basmalah. Bismillah. Dalam hitungan 3, ikuti gerakan Ustaz. 1, 2, 3, pelan-pelan jempolnya putar ke atas. Ini stres semua ini ya. Takbir, Allahu Akbar. Dan ciri orang stres berat udah kelar masih muter-muter tangan, itu stres berat. Dah. Ustaz nggak mau ngajarin muter tangan, Ustaz mau ngajarin hafal Quran. Siap? Tapi sebelum Ustaz buktikan, Bu, udah nggak usah diputer-puter lagi. Sebelum Ustaz buktikan metode kauni ini adalah semudah tersenyum, Ustaz mau nanya dulu, siapa yang sampai usia segini kalau baca Al-Quran, makhraj, tajwid masih salah-salah berantakan? Angkat tangan, ngaku. Masya Allah. Sadudin, tanggung jawab antum ini. Insya Allah. Pertanyaan kedua, siapa yang sampai usia segini
kalau baca Al-Quran nggak tahu artinya? Katakan. Masya Allah, semoga Allah beri hidayah. Amin. Pertanyaan ketiga, siapa yang sampai usia segini belum hafal surat yang amat populer ini? Yang belum hafal surat Ar-Rahman, angkat tangan. Yang belum hafal Ar-Rahman, Masya Allah, makin banyak ini ya. Terakhir, yang nggak hafal Ar-Rahman juga nggak tahu artinya, angkat tangan. Masya Allah, ini semuanya. Pantes Usbot sama Umi datang dari Cianjur pagi-pagi udah Allah paksa ke BSI. Ustaz baru ngerti hikmahnya adalah demi menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Maka insya Allah kita akan belajar hafal Quran 9% surah Ar-Rahman. Siap? Caranya gimana Ustaz? Jangan kecil hati yang belum lancar baca. Karena Rasulullah sampai wafat pun Rasulullah nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Betul nggak? Rasul Ummi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Bagaimana cara belajarnya? Gampang. Jibril bacakan, Rasul ikuti. Sesimpel itu. Jibril bacakan, Rasul ikuti. Nggak pakai tulisan, nggak pakai bacaan. Maka belajar sama Usbot surah Ar-Rahman hanya dengan 2 langkah. Berapa langkah? 2. Alhamdulillah udah gak stres, tadi mereka ngejawab. Yang pertama, 1, ikuti ya, suara lantang. Apa yang pertama? Buat apa suara lantang? Kalau Rasulullah belajar sama Jibril 1 ketemu 1, one by one. Sekarang Ustaz ketemu ratusan orang. Jadi kalau Ustaz bacain ayat, ikuti dengan suara apa? Maka kalau Ustaz dengar sudah fasih bacanya, maka Ustaz lanjutin. Kalau belum fasih, Ustaz ulangin. Siap? Yang pertama suara apa tadi? Yang kedua isyarat tangan. Yang kedua? Isyarat tangan ini Bu, Pak, dengan isyarat tangan ini insya Allah nggak usah pakai otak, tahu-taunya apa. Amin. Mukanya kayaknya nggak beriman sama Ustaz. Dan yang kedua, manfaat dari isyarat tangan ini, insya Allah nggak cuma ayatnya, artinya juga langsung tahu. Tahu dari mana Ustaz? Oh, saya sama seperti para pembimbing ibadah haji dan umroh. Kalau kita bawa jemaah dari Indonesia, lebih dari 90% nggak ngerti bahasa Arab, betul nggak? Tapi pulang dari tanah suci langsung ngerti. Haji, khomsah riyal. Khomsah riyal langsung tahu tuh. Berapa artinya? Oh, dengan cara begini langsung tahu khomsah artinya berapa Bu? 5. Maka isyarat tangan ini akan membuat kita semuanya insya Allah langsung tahu artinya. Dan ini isyarat tangan nggak usah pakai otak, langsung hafal dan permanen sampai hari kiamat. Yang ngomong bukan Ustaz, yang ngomong Allah. Mana dalilnya? Ini dalilnya. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu di ayat ini. Kalau hafal lanjutin. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Terusin. Wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Pada hafal semua nih jemaah iman. Yuk bareng-bareng. Artinya itu surat apa Bu? Surat apa? Yasin udah ribuan kali kita baca seumur hidup, betul kan? Tapi jangankan diamalkan, sampai hari ini aja kita nggak tahu artinya. Bu, Pak, Al-Quran itu hudan, petunjuk hidup. Bagaimana caranya kita amalin kalau kita nggak tahu artinya? Apa artinya Ustaz? Al-yawma, di hari itu, kata Allah. Hari apa maksud Allah kira-kira? Hari kiamat. Boleh jadi hari ini, boleh jadi pekan depan, boleh jadi ribuan tahun lagi, hanya Allah yang tahu. Nakhtimu ala afwahihim, kami kunci mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berbicara pada kami. Apa yang berbicara? Lihat kata Allah. Tangan. Seolah Allah pengen tahu, manusia, tempat nyimpan memori itu bukan otak, bukannya HP, bukannya komputer, bukan server. Tempat nyimpan memori yang bisa mampu bertahan ribuan tahun, jutaan tahun, miliaran tahun, bahkan selama-lamanya, kata Allah di ayat ini. Tapi Ustaz yakin jemaah iman kayaknya belum tahu kan bagaimana nyimpan memori di tangan.
tangan. Udah tahu belum? Pengen tahu nggak? Pengen tahu aja apa pengen tahu bingit? Pengen tahu bingit? Maka tadi syarat Ustaz berapa? Dua. Satu suara, yang kedua isyarat. Maka supaya tahu bagaimana cara nyimpennya dan gak pakai lupa-lupa, Ustaz mau ngajarin dengan 2 langkah itu. Satu, yel-yel. Kalau Ustaz ngomong menghafal Al-Quran, Bapak Ibu semuanya jawab dengan suara lantang, tangannya tinju ke udara, bilang sekeras-kerasnya mudah. Siap? Kita gemuruhkan masjid ini, oke? Bapak-bapak di belakang siap? Coba menghafal Al-Quran. Kayak orang belum sarapan ini ya. Coba lebih semangat lagi. Menghafal Al-Quran. Dan kalau Ustaz bilang semudah, Bapak Ibu semuanya tersenyum, tangan sambil gini ya, sambil senyum. Pokoknya yang cakep Ustaz masukin TikTok, yang jelek agak bakal Ustaz lihat ya, ada di TikTok. Oke, siap? Coba menghafal Al-Quran. Semudah. Kita mulai ta'awuz dan basmalah. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan hafal surah Ar-Rahman. Siap? Gak usah buka mushaf. Jangan juga buka aplikasi Al-Quran di HP. Oke, siap? Apa yang Ustaz bacain, ikutin bacaannya. Kalau tangan Ustaz bergerak, ikuti gerakan tangan Ustaz. Siap? Dan Ustaz tidak akan mulai dari ayat pertama karena terlalu populer. Ustaz mau cari yang susah, yang agak tengah, agak panjang, mulai dari ayat 7. Ayat berapa? Simak bacaan Ustaz. Was-samaa. Coba yang keras. Lihat tangan Ustaz. Dan langit, pegang. Dan langit. Rafa'aha. Allah meninggikannya. Angkat. Allah meninggikannya. Wa wada'a. Dan Allah letakkan. Kayak lagi naruh barang di meja gitu ya, meletakkan. Al-mizan. Timbangan. Bu, Pak, timbangan yang lurus. Kalau gini, kata orang Parung, kata orang Sawangan, piik namanya ya. Tahu piik? Ya Ustaz, perhatiin Ustaz dulu ya. Was-samaa rafa'aha. Coba bareng-bareng. Wa wada'al mizan. Sekarang Ustaz sambung, perhatiin ya. Ustaz dulu. Was-samaa rafa'aha wa wada'al mizan. Yuk bareng-bareng yang keras. Lebih keras. Takbir. Allahu Akbar. Al-mizan artinya apa? Was-samaa artinya langit. Rafa'aha meninggikan. Wa wada'a meletakkan. Langsung hafal satu ayat berikut makna mahraj tajwid. Takbir. Allahu Akbar. Yuk bareng-bareng lebih keras lagi. Was-sama. Ayat berapa itu? Ini ayat 8 sekarang. Allah agar jangan. Kayak lagi ngelarang. Gini ya. Allah artinya apa? Agar jangan. Taqadzaw. Dengerin cara baca Ustaz. Taqad. Pantulkan. Taqad.
video klip siapa begini? Ada fans anak di masjid. Allah artinya apa? Agar jangan. Tatughaw artinya apa? Kalian sudah. Lanjutan ayat 8. Fil mizan. Artinya sudah. Jangan. Maksud Ustaz tadi ayat 7 udah ya. Ini dibilang nggak usah pakai otak. Beneran nggak pakai otak ini ya. Fil mizan dalam timbangan bukan artinya udah. Lihat nih Ustaz. Ayat 8. Allah tatughaw. Ustaz dulu sabar. Allah tatughaw fil mizan. Bareng-bareng. Allah tatughaw fil mizan. Sekali lagi. Ayat 7 masih hafal nggak? Wasama. Yuk bareng-bareng Ustaz. Wasama arafa'aha wa wada'al Allah tatughaw fil. Sekali lagi 7 dan 8. Wasama arafa'aha wa wada'al Allah tatughaw fil. Takbir. Allahu Akbar. Menghafal Al-Quran mudah, semudah. Ustaz perhatiin orang-orang Sawangan, alhamdulillah pinter-pinter. Alhamdulillah. Dengan cepat sudah langsung hafal 2 ayat berikut artinya. Tapi Ustaz perhatiin juga ada beberapa orang kayaknya masih terbata-bata, betul nggak? Yang terbata-bata Ustaz yakin karena nggak mau nurut, ngafalnya masih pakai otak. Emang Ustaz tahu kita ngafal pakai otak? Kelihatan Bu, Pak, yang ngafal pakai otak matanya gini, nyurung-nyurung. Itu pasti otaknya lagi muter kenceng. Dan ciri orang yang ngafal pakai otak kedua adalah suaranya nggak berani keluar. Dia pasti tekanan batin. Ustaz kasih tahu ya, Ustaz udah ngajar di banyak tempat, bahkan udah keliling dunia. Ngafal Quran pakai otak itu nggak nolong, yang ada malah ngerepotin. Tapi kalau kalian nggak percaya, Ustaz buktiin sekarang, boleh nggak? Apa buktinya Ustaz kalau otak kita ngerepotin? Kalau nggak percaya, nih Bapak Ibu pasti tahu bedanya ukuran gajah sama semut, tahu kan? Kalau gajah itu ukurannya besar. Tangannya gimana kalau besar? Gajah besar. Kalau semut itu? Coba yang kompak, Bapak-bapak ikutan juga. Gajah besar. Kalau semut itu? Ini yang kita tahu selama ini dengan otak kita, betul? Sekarang Ustaz mau kasih pola baru, cuma pengen cek otak kalian, ngebantu pakai repotin. Apa pola barunya Ustaz? Kalau Ustaz bilang gajah, Bapak Ibu jawab dengan solantang besar, tapi tangannya ubah dikit begini, bisa? Bisa? Jadi ngaji bisa? Ini ya, besarnya ya. Kalau Ustaz bilang semut, jawabnya kecil, begini, dibalik dikit, oke? Siap? Ustaz yakin orang Sawangan pinter-pinter semua. Kita coba 1, 2, 3. Gajah besar, besar masa kecil? Besar. Ulang. Gajah besar. Semut. Masya Allah, keren. Sekali lagi, gajah besar. Semut. Masya Allah, rupanya pinter. Alhamdulillah. Supaya Ustaz makin yakin, kita coba ketiga kali. Siap? 1, 2, 3. Semut. Semut kecil. Baru dibilang pinter dan konsep. Semut kecil. Masa semut besar? Ulang. Fokus. 1, 2, 3. Gajah. Besarnya begini, makin konsep. Ini besar. Ini makin konsep. Ulang. Gajah. Semut. Akhirnya pinter beneran. Alhamdulillah.
Tadi bedanya gajah sama semut ukurannya. Sekarang apa bedanya ukuran ular dengan ular? Kalau ular itu mulai banyak yang stres gak boleh dijawab ya. Ular kalau ular sekarang Ustaz ubah. Kalau Ustaz bilang ular, mending gak usah pakai otak, jawab pakai emosi, lebih benar biasanya. Panjang gitu ya, makin ekspresif makin benar. Panjangnya gini, gak usah pakai dipikir ya. Ibu-ibu kan biasanya ngegas dulu baru mikir kan, dan sekarang gitu dah ya. Oke, siap. Kalau Ustaz bilang ular, jawabnya pendek, jangan lupa emosinya. Oke, siap. Jangan pakai pikir. Oke, bisa dicoba? Boleh dicoba? Hati-hati nih, ada gajah, ada semut, ada ular, yang masih mencoba menjawab pakai otak biasanya langsung stroke di tempat. Oke, coba 1, 2, 3. Semut kecil, ular panjang, gajah, ular pendek. Betul kan? Otak kita ngerepot. Dari awal Ustaz sudah ngomong, Ustaz nggak perlu otak kalian, Bu, otaknya buat belanja aja ya. Setuju nggak? Sementara ngapal Quran Ustaz nggak perlu otak kalian, Pak, otaknya buat kerja aja. Ustaz cuma pengen kalian suaranya lantang, tangannya gerakin, dan insya Allah orang yang suaranya kenceng, tangannya bergerak, insya Allah hafal permanen selama-lamanya. Tapi yang pakai otak jangan karena di rumah, baru pakai sendal udah lupa. Oke, siap? Maka Ustaz mau dengar suara yang paling lantang, tangannya paling bergerak. Oke? Mumpung baru 2 ayat, basmalah lagi. Bismillah. 7 dan 8. Wassama. Wassama. Menghafal Al-Quran semudah. Yang ngerasa senang hari ini ngapal Quran sama Ustaz, angkat tangan, bilang saya. Insya Allah. Pengen ditambahin lagi nggak? Mau ditambahin lagi? Ustaz harus ke Cibubur habis ini. Tapi Ustaz pengen pulang dari sini, ibu bapak nggak cuma sekedar pinter dan bisa. Ustaz pengen pulang ke rumah langsung bisa ngajarin orang semuanya di rumah. Mudah-mudahan sekeluarga semuanya Allah takdirkan hafiz Al-Quran 30 juz. Yang mau dirinya dan keluarganya menghafal Quran 30 juz, angkat tangan, bilang saya. Mau diajarin nggak caranya? Gimana caranya Ustaz? Gampang. Tengok kanan, tengok kiri. Yuk Bapak Ibu, tengok kanan, tengok kiri. Caranya adalah kita akan bikin simulasi ngapal Quran bareng keluarga di rumah. Karena ini orang banyak, maka Ustadz pengen kalian duduk berpasang-pasangan, 2 orang hadap-hadapan. Yuk cari pasangan. Buruan. Bapak-bapak ikutan juga. Kalau belum kenal, kenalan. Tanya siapa namanya, di mana rumahnya. Jangan-jangan udah jadi jemaah 15-an tahun cuma kenal muka, nggak kenal nama. Ada yang belum dapat pasangan? Yang belum dapat pasangan berarti dia jomblo. Jangan sampai ada jomblo ya. Angkat tangan yang masih jomblo, yang belum dapat pasangan, angkat tangan. Nah, udah belum? Hadap-hadapan.
Sudah? Baik. Kalau sekarang simulasi sama pasangan ini di masjid, nanti di rumah bapak, ibu, anak-anaknya, semua orang yang ada di rumah bikin lingkaran sekecil mungkin, dengkulnya pada nempel, ya. Dan pesan Ustaz langsung praktekin ngajarin 2 ayat ini. Dan insya Allah nanti bakal ketagihan. Sebelum Ustaz kasih tahu caranya, kita akan baca 2 ayat tadi bersama pasangan. Kita baca dengan suara lantang, tangan digerakin. Siap? Yuk, semuanya baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Pakcik juga pasangan tuh. Ayo, wasama. Wasama. Untuk yang terakhir kali kita akan baca 2 ayat tadi, tapi Bu, Pak, matanya, kepalanya jangan nengok Ustaz terus. Lihat aja pasangan di depan, oke? Siap? Dan Ustaz nggak bakal bergerak tangannya di sini, oke? Yuk, untuk ketiga kali baca ayat 7 dan 8. Allahu Akbar. Dengan pasangannya semuanya jabat tangan, salaman. Dan gak usah cipika-cipiki, salaman aja. Sudah? Oke, dan semuanya Ustaz pengen semuanya sweet. Siapa yang menang, siapa yang kalah? Sweet. Udah belum? Sweet begini boleh. Udah? Ya. Bapak-bapak udah sweet semuanya sama pasangannya. Oke. Yang menang sweet, angkat tangan. Ustaz mau lihat siapa yang menang sweet. Oke. Jangan diturunkan. Ibu bapak yang menang sweet, dengerin. Tolong bilang sama temennya yang kalah sweet. Baca lu 2 ayat tadi, gue mau denger. Suruh baca dengan suara lantang, tangannya gerakin. Kalau yang menang denger ada salah baca atau lihat ada salah gerak, maka dengan bengis pukulan kencang. Salah gitu ya. Siap? Karena anak sekarang ini namanya battle, oke? Sekarang yang baca duluan yang kalah. Habis itu kita gantian, oke? Boleh dimulai? Siap dimulai? Angkat tangan siapa yang menang? Yang menang angkat tangan. Yang menang siap pukul. Oke. Sekarang yang kalah dulu yang baca ya. Yuk, yang kalah boleh baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang kalah yang keras suaranya. Wassama. Jangan-jangan yang menang juga masih belum apal. Sekarang gantian, yang kalah angkat tangan, yang kalah mana yang kalah? Siap lakukan pembalasan? Sekarang giliran yang menang, yang baca. Yuk yang menang, baca basmalah, yang menang. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suara yang menang? Wassama. Allahu Akbar.
Masih jabat tangan yang paling erat, jabat tangan yang paling hangat. Ustadz doakan mudah-mudahan kalian berdua Allah jadikan penghafal Quran. Semoga Allah muliakan kalian berdua, keluarga kalian, keturunan kalian, semuanya menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan Allah takdirkan kalian bersaudara, menjadi sahabat Al-Quran yang terus saling memotivasi untuk belajar Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mengajarkannya, mengamalkannya. Mudah-mudahan kalian bersaudara dunia sampai akhirat, sampai surga Allah yang paling indah. Salaman, jangan dilepas. Jabat tangan yang paling erat, jabat tangan yang paling hangat. Boleh jadi tangan ini yang nanti akan menuntun kita masuk ke surga Allah. Rasakan saat salaman dengan penuh kehangatan, persahabatan. Berharap syafaat dari sahabat yang soleh atau solehah. Jangan dilepas, jangan dilepas. Ustadz pengen mempersaudarakan kalian seperti Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Mulai hari ini mudah-mudahan kalian berdua menjadi sahabat Al-Quran. Bagaimana caranya supaya makin akrab jadi sahabat Al-Quran? Caranya masih ingat gak yang menang dan kalah sweet? Masih ingat? Masih ingat? Yang menang sweet namanya Ustadz ganti jadi sahabat Rasul, jadi Umar. Siapa? Umar. Yang kalah sweet jadi sahabat Rasul, jadi Utsman. Pastikan siapa Umar, siapa Utsman. Betul? Sudah? Yang menang jadi siapa? Yang kalah jadi. Nah, supaya makin akrab, ikuti aturan Ustadz. Ini akan membuat kalian makin akrab, nggak ada jarak lagi. Umar, Utsman, masih salaman nggak? Jabat tangannya sedekat mungkin tapi tidak nempel. Bisa nggak? Sedekat mungkin tapi belum nempel. Bisa? Nggak usah dua tangan, satu tangan aja. Oke, jangan nempel. Bisa? Nah, supaya makin akrab, nih aturannya, dengerin Ustadz. Kalau Ustadz bilang, Ustadz sebut Umar, secepat mungkin Umar segera tangkap tangannya Utsman, Utsman menghindar. Paham? Paham nggak? Kalau Ustadz bilang Utsman, maka secepat mungkin Utsman tangkap tangannya Umar, Umar menghindar. Jelas? Paham? Pokoknya jangan telat mikir, nanti kena tangkap, oke? Gampangnya yang Ustadz sebut namanya dia nangkap. Kalau nggak disebut buru-buru tarik. Bisa dimulai? Boleh dimulai? Awas pada berantem ya. Pokoknya yang Ustadz sebut namanya dia nangkep ya. Jangan sampai telat. Baik, kalau sudah siap, Ustadz akan terhitung. Boleh dimulai nih. 1, 2, 3, Utsman. Banyak yang telat ini ya. Lagi. 4. Ayo fokus. 5. Utsman. 12,
basmalah. Bismillah. 7 dan 8. Wassama. Wassama. Arafa. Wa wada'al. Allah. Kafir. Lagi. Wassama. Hari ini ngapal Quran sama Ustaz, angkat tangan, bilang saya. Yang kepengen sebelum mati mau hafal Quran 30 juz, angkat tangan, bilang. Ini serius nih. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah kabulkan. Ustaz pengen nemenin kalian ngapal Quran sampai 30 juz, mau nggak? Yang mau ditemenin sama Ustaz ngapal sampai 30 juz, angkat tangan, bilang saya. Ini mau belajar sama Ustaz setiap hari, ini maunya bayar apa gratis? Kelihatan gampang gratis. Ustaz setiap hari ngajar lewat WA. Ustaz ngajar lewat Zoom, lewat medsos. Maka Ustaz pengen kalian catat nomor handphone Ustaz. Udah siap belum HP-nya? 0821, udah belum? 1200. Belum? 03 kali 967. Udah segitu doang. 0821 12.967. Langsung di HP aja nyatetnya, jangan pakai di kertas ya, ntar hilang. Biar langsung kalian simpan nomor Ustaz. Kalau sudah simpan, kasih nama Usbok ya. Kalau mau simpan nama lengkapnya Ustaz Bobi Ganteng. Udah belum? Udah dicatat udah? Kalau sudah dicatat, udah disimpan. Nah, kalau udah disimpan, sekarang WA ke nomor itu. Langsung kirim WA. Ada aplikasi WA nggak? Ada ya. Langsung kirim ya. Ketik daftar, spasi nama, spasi. Ini semuanya jemaah Al-Iman bukan? Nah, Al-Iman Sawangan. Ustaz ulang, WA sekarang juga ke nomor Ustaz. Daftar, spasi nama, spasi Al-Iman Sawangan. Udah? Daftar, spasi nama, spasi Al-Iman BSI. Ya, ini semuanya orang BSI nih. Ayo ada BSI, boleh. Al-Iman BSI. Kalau sudah, Bapak Ibu send, kirim. Kalau hari ini Ustaz ngajarin 2 ayat, maka nanti di grup WA, di Zoom setiap pagi kalian bakal ketemu Ustaz nambahin 1 ayat. Nanti di kelas subuh kalian bakal ketemu ada orang yang usianya 84 tahun. Namanya Oma Syarifah Badrus. Sudah belajar sama Ustaz, sudah surah Al-Kahfi, Ar-Rahman, Yasin, Al-Muluk, As-Sajdah, Al-Insan. Juz 30 udah kelar, juz 29 sudah, sekarang juz 28. Pokoknya setiap hari Ustaz mau jadi sahabat Al-Quran kalian, ya. Mau nggak jadi sahabat Al-Quran Ustaz? Setiap hari kita ketemu ya, di grup WA sama ikutan Zoom. Kalau nggak bisa ikutan Zoom pada subuh, WA-nya aja ikutan. Jadi insya Allah nanti nggak berasa, Bapak, Ibu, insya Allah nanti kelar hafal surah Ar-Rahman. Ar-Rahman udah, nanti juz 30.
Bisa? Senang nggak? Senang nggak ikut belajar Quran ini? Nah, nanti insya Allah ketemu saya setiap hari ya, lewat WA daftar ya. Udah daftarin. Nah, insya Allah nanti ketemu saya setiap hari. Kalau ibu nanti bergabung, nanti ibu yang paling senior. Nah, sekarang paling tua 84 tahun. Nah, sekarang 86. Ya, mudah-mudahan nanti sampai ajal menjemput kita belajar Al-Quran terus bersama. Amin. Nah, silakan. Ya, sama-sama. Masih semangat, alhamdulillah. Ibu bapak yang ngerasa senang hari ini ngapal Quran, angkat tangan, bilang saya. Insyaallah. Yang pengen mau jadi ahlul Quran, dirinya, keluarganya, keturunannya menghafal Quran 30 juz, angkat tangan, bilang saya. Insyaallah. Ini terakhir nih, Ustaz mau ngasih amalan supaya kita sekeluarga jadi penghafal Quran. Mau nggak? Yang mau dirinya, keluarganya, keturunannya jadi penghafal Quran, angkat tangan lagi dengan semangat, bilang saya. Ini ijazah dari Ustadz langsung. Alhamdulillah saya, Umi Maya, kami sekeluarga Allah kasih 4 orang putra putri. Dan putra putri kami, alhamdulillah semuanya sudah hafal Quran 30 juz. Ustadz pengen mudah-mudahan keluarga kalian lebih mulia lagi dibanding keluarga saya. Caranya gimana Ustadz? Mendidik keluarga, anak, cucu semuanya menghafal Quran, mengamal Al-Quran, dan punya pesantren Al-Quran banyak. Caranya mulai sekarang, ibu, bapak, kalau kalian bahagia dengan 2 ayat tadi, doa sungguh-sungguh, minta sama Allah, ya Allah, jadikan aku, keluargaku, keturunanku menghafal Quran semuanya. Doa sungguh-sungguh, ya Bu, Pak, minta sama Allah. Kalau kemarin kita ngerasa ngapal Quran itu susah, sekarang sambil ketawa-tawa, sambil senyum bisa. Kalau ngapal Qurannya susah, hari ini langsung mahram tajwidnya seperti yang Ustaz bacakan bisa. Kalau ngapal Quran itu susah dulu, sekarang berikut artinya aja langsung bisa. Maka nggak ada yang mustahil. Kalau hari ini Allah mudahkan 2 ayat, maka mudah-mudahan nanti Allah mudahkan 1 surat hafal. Kalau sudah 1 surat, nanti 1 juz Allah mudahkan. Maka nanti mudah-mudahan sampai 30 juz kita sekeluarga menjadi ahlul Quran. Amin. Yang kedua, supaya Allah kabulkan doa kita sungguh-sungguh jadi ahlul Quran, Bu, Pak, Ustadz biasanya amalkan hadis ini, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah pasti tolong hambanya kalau si hamba menolong saudara-saudaranya. Ustadz, waktu kami sekeluarga belum ada yang hafal 30 juz, tapi kami lagi belajar Quran bareng-bareng di rumah. Masya Allah, Allah kirim 1 yatim ke rumah. Namanya Ananda Putra, tetangga sebelah. Ditinggal mati ayahnya, mereka 3 bersaudara. Dan Masya Allah, begitu kami pindah kontrakan yang lebih luas lagi, nah saya bilang ke Umi Maya, boleh nggak bilang sama ibunya Putra, 1 anaknya tinggal di rumah kami. Dan Putra adalah yatim pertama yang tinggal di rumah. Dan dia ngapal Quran bersama kami, Allah makin senang dan anak itu senang. Maka kemudian adiknya namanya Raihan, usia 8 atau 9 tahun ikutan. Dari mulai 1 yatim, 2 yatim, hingga akhirnya rumah nggak muat lagi, Allah kasih pesantren. Nanti pesantren pertama nggak muat, Allah kasih pesantren kedua, terus saja begitu. Dan rupanya ibu bapak doa Ustadz dulu, ya Allah jadikan aku, istriku, anakku, keluarga besarku, keluargaku menjadi ahlul Quran. Tapi Masya Allah, begitu pesantren banyak, rupanya nggak cuma Ustadz sekeluarga yang Allah jadikan ahlul Quran. Ustadz, istri, anak, bapak, mami Ustadz, papa, mama, mertua, ponakan, paman, bibi, bude, bule, keluarga besar, bahkan sampai ipar jadi ahlul Quran. Oh, rupanya cuma 1 amalannya,
Di samping doa, bantu orang lain menghafal Quran, maka Allah akan bantu kita sekeluarga jadi ahlul Quran. Maka kalau ada anak yatim, ada duafa lagi belajar Al-Quran, buruan bantuin, meski cuma Rp1.000, meski cuma Rp10.000, bantuin. Boleh jadi Allah ridho, Allah akan buat keluarga kita nanti akan jadi ahlul Quran. Amin. Maka yang pengen ditolong sama Allah, dirinya, keluarganya, keturunan jadi ahlul Quran, angkat tangan, bilang saya. Insyaallah. Dan terakhir nih, Ustadz mohon doa ya. Doain, Ustadz sudah bikin lebih dari 50 pesantren. Santri Ustadz, yatim, duafa semuanya gratis. Dan tadi Ustadz sudah sampaikan ke Ustadz Udin Rojudin, guru Ustadz, santri kami sekarang gak kurang dari 19.500 orang. Semuanya gratis. Dan Masya Allah, Ustadz mohon doa kalian. Ustadz tinggal sudah 1,5 tahun di Cianjur. Ustadz mau bikin Kauni Al-Quran University. Doain, mudah-mudahan pesantren 50-an semua gratis. Mudah-mudahan ini kampus Al-Quran, mudah-mudahan juga gratis. Ini amin dikit banget nih. Mohon doa, barangkali dari mulut-mulut kalian, orang-orang soleh-soleha, Allah kabulkan ini. Kita baca Al-Fatihah, semoga hajat ini Allah kabulkan. Juga mudah-mudahan hajat akhirat dan hajat dunia kita Allah kabulkan. Yang sedang sempit hidupnya semoga Allah lapangkan. Yang sulit semoga Allah mudahkan. Yang sakit semoga Allah sembuhkan. Yang gelap semoga Allah terangkan. Yang sedang rendah di bawah semoga Allah tinggikan derajatnya. Al-Haziniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustadz mau cerita kenapa mau bikin Kauni Al-Quran University. Karena Ustadz dulu kuliahnya di Al-Azhar, Mesir. Jadi setelah dari pesantrennya Ustadz Udin Rojudin, nah Ustadz kemudian ke Mesir. Mesir Bu, bangsanya jauh lebih miskin dari Indonesia. Tapi yang namanya Al-Azhar, jangankan untuk orang Mesir, berjuta-juta mahasiswa belajar ke sana gratis, nggak pakai bayar. Padahal negaranya miskin, jauh lebih miskin dari Indonesia. Kalian tahu nggak alumni Al-Azhar yang sudah berkiprah di Indonesia? Profesor Quraisy pernah dengar? Sampai jadi profesor, nah dari S1 sampai S3 kuliah gratis. Siapa lagi tokoh lulusan Al-Azhar? Gus Dur jadi presiden, lulusan Al-Azhar. Siapa lagi? Ustadz Abdul Somad, lulusan Al-Azhar. Kebayang nggak bahwa Al-Azhar yang gratis itu di Indonesianya saja alumninya sudah ngajar berjuta-juta orang. Ustaz Abdul Somad kalau ceramah, maka Masya Allah udah jutaan orang dengar. Ibu-ibu sudah pernah dengar ceramah Ustaz Abdul Somad? Sering kan? Dan kebayang nggak betapa bahagianya orang-orang yang berwakaf dulu di Al-Azhar. Waktu Al-Azhar masih nggak punya duit, mereka wakaf dan menghasilkan jutaan ulama seperti Ustaz Abdul Somad, seperti Dr. Quraisy, seperti Usbok nih sekarang ngajarin ratusan orang satu tempat. Dan Masya Allah, kebayang nggak? Orang-orang yang mewakaf mendirikan Al-Azhar University dulu, pahalanya terus ngalir buat mereka, meskipun sudah lebih dari 1000 tahun. Kalau kita sekarang wakaf ke Al-Azhar, oh Al-Azhar udah nggak terima. Al-Azhar tuh lebih kaya daripada negara Mesir. Jadi duitnya udah banyak banget. Karenanya Ustadz pengen ngikutin Al-Azhar University di Kairo, Mesir. Ustadz mau bikin Kauni Al-Quran University. Mudah-mudahan nanti akan mencetak hafiz-hafiz jutaan. Amin. Mencetak ulama-ulama Al-Quran. Karena itu, kalau tadi Ustadz bilang kita wakaf ke Al-Azhar Mesir udah nggak laku, sekarang kesempatannya Ustadz lagi bikin Kauni Al-Quran University. Ustadz ngajak jemaah iman, yuk ikutan. Dari uang belanja kita sedekahkan, kita wakafkan, mau dibayar cash, mau dicicil, ikutan. Siap nggak kira-kira? Karena
Ustadz seumur hidup belum pernah datang ke Masjid Al-Imam, bener nggak? Baru sekarang kan ketemu Ustadz. Boleh jadi ini kali pertama dan boleh jadi ini kali terakhir. Allah nggak datengin lagi. Tapi yang jelas Allah ajak kita semuanya, ayo selain ngapal Quran, ikutan pembangunan Kaunil Al-Quran University. Karenanya ini kesempatan amalan seumur hidup. Boleh jadi kita sudah mati, tapi itu kampus terus mengajarkan sampai ribuan tahun. Ustaz mau lihat siapa yang pengen nolong agama Allah, ikutan pembangunan Kaunil Al-Quran University. Angkat tangan dengan semangat, nggak usah banyak mikir, bilang saya. Insyaallah. Dan Ustaz mau ngasih hadiah. Ini mushaf Al-Quran besar. Ini mushaf buat hadiah buat ayah bunda yang mau ikutan wakaf, mau dicicil berapa tahun terserah, yang senilai 2,5 juta rupiah akan dapatkan mushaf ini. Jadi Bapak Ibu, ayo ikutan. Ustaz nyicil sebulan 10.000 boleh nggak? Boleh. Nyicil sebulan 100.000 boleh nggak? Boleh. 50.000 boleh nggak? Dan nanti mudah-mudahan nggak pakai lama lagi Ustaz ajak Bapak Ibu semuanya sama-sama ke Cianjur. Kita doain bareng-bareng lokasi tempat kita pembangunan Kaunil Al-Quran University. Siap? Ya. Ustaz mau lihat, mudah-mudahan banyak hamba-hamba Allah yang tertarik untuk menolong agama Allah ini. Angkat tangan yang mau 2,5 juta. Yuk maju ke depan Bu, sambut yuk maju. Silakan panitia diajak ke depan. Yang angkat tangan Bapak yang di belakang boleh maju. Silakan, yuk siapa lagi? Ibu maju. Semoga Allah berkahi diri kita, keluarga kita, harta kita, dan tidak akan pernah berkurang harta yang kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah. Bapak-bapaknya silakan yang mau ikutan, 2,5 juta rupiah. Insyaallah. Ibu boleh cicil, bapak boleh juga cicil. Mau dibayar cash hari ini, alhamdulillah. Yang enggak juga silakan. Yang foto bapak boleh di atas sama Haji Heri. Silakan. Insyaallah. Ini merinding. Insyaallah banyak hamba-hamba Allah yang Allah gerakkan hatinya. Silakan bapak yang mau ke atas di sini sama Haji Heri. Saran saya ikutan. Ini kayaknya udah lebih dari 20 orang. Dan nanti Pak Haji Heri sama semuanya Ustadz undang ya. Kapan tentukan waktu kita datang lihat Cianjur. Nanti habis ini panitia akan kasih lembar komitmen, Bapak Ibu silakan diisi. Tapi sebelum nanya teknis, kayaknya kita foto-foto dulu, boleh nggak? Nah, ngadep depan dulu. Sebagian boleh naik aja kali ya, Ustaz ya? Boleh. Sini. Boleh Ya. sebagian. Ustaz Heri agak ke sini di kiri aja. Pak Haji Heri di sebelah kiri. Nah, ini ngomong-ngomong, aman nggak panggung orangnya rame? Nggak roboh ya? Jangan sampai viral, sebab jatuh ntar nih sama Jemaah 5. Insyaallah makin rame. Insyaallah. Dah, itu nanti formulirnya isinya nanti setelah itu kita foto dulu ya. Yuk ada depan, Isan duduk dulu Isan. Kita foto. Insyaallah. Masih ada? Ya, di depan boleh juga duduk. Di depan. Silakan. Ibu-ibu isinya nanti dulu, kita foto dulu yang di foto. Ya, formulirnya nanti isinya. Kita foto dulu yuk, foto. Insyaallah. Foto ya. Yang masih buat di bawah. Yang punya kamera tolong kasih panitia biar nanti di-share. Hendra, ini tolong ambilin HP, foto. Ya. Ayo, Pak RW silakan. Insyaallah. Ini orang Jemaah Iman, termasuk juga perumahan BSI. Semoga Allah berkahi. Sini Pak RW sini. Ini doa ya mudah-mudahan nggak roboh ini panggung ya. Ini viral nanti gua punya nama Jemaah Iman. Oke, supaya seru yel-yel ya. Kalau Ustaz bilang menghafal Al-Quran,
isi formulirnya nanti dikasih ke panitia. Mudah-mudahan kita segera datang ke Cianjur. Makasih banyak. Jazakumullah. Jazakumullah ahsanal jaza. Buat yang lain kalau mau ikutan nggak mampu 2,5 juta, mau ikutan berapapun komitmennya silahkan. Jadi ikutan. Dan sengaja dikasih angka itu supaya kita punya amalan yang membanggakan. Dan kita akan doa penutup. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebahagiaan ini selama beberapa jam kita kumpul di sini, Allah limpahkan kita kebahagiaan lahir batin. Allah sembuhkan sakit kita yang sedang kita alami. Allah angkat derajat kita dengan Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran menjadi syafaat hidup kita dunia sampai akhirat. Angkat tangan yuk. Doa bareng-bareng Ustaz. Suaranya yang lantang. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal. Ya Allah, ridhoi kami semua menjadi ahlul Quran. Muliakan hidup kami, mati kami dengan Al-Quran. Dan jadikan Al-Quran menjadi syafaat bagi kami dunia sampai akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad khairu khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Semudah. Insyaallah. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan kasiran. Kami ucapkan terima kasih kepada Kang Ustadz Bobi sudah berbagi ilmunya untuk warga Bukit Sawangan Indah. Semoga ilmunya bermanfaat di dunia wal akhirat. Amin. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, acara demi acara berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Kang Ustadz, terima kasih para jamaah, Bapak Ibu hadirin sekalian sudah hadir di acara ini. Jazakumullah khairan katsiran. Dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya silakan